Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian, sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang mudah untuk dipelajari. Kemudian Allah bertanya, fahal min muddakir. Adakah yang mau mengambil pelajaran di dalamnya? Para pemirsa Saluddin Hasim Official dimanapun berada, jumpa lagi dalam sesi tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang umat Rasulullah Muhammad SAW yang diberikan petunjuk oleh Allah, Alhamdulillah, diberikan hidayah, Alhamdulillah, mendapatkan Islam. Kemudian beliau belajar dengan caranya sendiri, mencari tahu dengan caranya sendiri. Tentu belajar di tempat-tempat yang baik, bertemu dengan para ustadz, para guru-guru Al-Quran. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Insya Allah kita akan mengambil pelajaran. Ana mau bertanya sama antum nih. Ya, Ustadz. Seperti apa? Pada sesi sebelumnya antum pernah menyinggung belajar tajwid, belajar tahsin, kemudian mentadaburi, mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Nah, spesial pada pertemuan kita kali ini adalah kita akan mentadaburi surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustaz Dayat, tafadhal dari pengalaman belajar antum setelah mengkaji surah Al-Fatihah ini, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari surah ini? Nah, Ustaz, terima kasih atas kesempatannya. Syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan telah menitipkan seorang manusia suri tauladan kepada kita, pemimpin dan pembimbing dari masa yang lalu sehingga masa yang sekarang, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Berhubungan dengan atau berkenan dengan kalimat Al-Fatihah atau yang kita kenal dengan surat Al-Fatihah. Dulu waktu saya masih di Jawa, Ustaz, ya, saya selalu ketika pulang habis bekerja atau menyempatkan dalam satu minggu itu harus pergi ke kajian Ustadz Adi Hidayat, tepatnya pada hari Kamis. Nah, dan setiap saya datang, kajian yang dibahas adalah mengenali atau mentadaburi surah Al-Fatihah. Nah, saya pikir selama ini Al-Fatihah itu cuman induknya Al-Quran, Ustaz. Saya cuman berpikir dalam satu kitab Al-Fatihah ini cuman tameng daripada semua surah, dari sekian surah yang telah diturunkan oleh Allah, tapi salah satu surah yang diindukkan oleh Allah, yang diutamakan oleh Allah adalah surat Al-Fatihah. Saya cuma taunya itu, Ustaz. Ternyata setelah kita mentadaburi ayat ini dari kalimat Al-Basmalah dari sampai waladdallin, ternyata ada satu kalimat dari surah Al-Fatihah itu yang sangat insyaallah diijabah, sangat mustajab doanya, Ustaz.
dari pengenalan Al-Basmalah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ketika masuk di surat yang keempat, kalau tidak salah Ustaz ya. Ayat keempat Ustaz ya. Ada kalimat yang sangat wow, yang mendebarkan perasaan, yaitu kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat ini mirip-mirip sama. Dari penyebutan awal sampai penyebutan akhirnya dalam satu kalimat, penyebutannya sama, tapi maknanya luar biasa. Mungkin bisa diamalkan oleh para teman-teman sahabat daripada channel YouTube Ustadz Salihuddin Hasim. Nah, ini salah satu cara jitu atau doa jitu bagaimana cara meluluhkan Allah dan Rasulnya. Dan memang ini kalimat yang bagi saya luar biasa, Ustaz. Kenapa saya bilang sedemikian rupa? Artinya Iyyaka na'budu, itu artinya Iyyaka tempat di mana kita menyembah. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan di mana tempat kita adalah meminta pertolongan. Jadi kalimat itu telah mengajarkan bahwasanya kalau kita takut, kalau kita gelisah, kalau kita ada permintaan yang tidak sanggup lagi kita atasi dengan ikhtiar dan tawakalnya kita yang kita kenal selama ini dalam ilmu fikih, Allah telah memberikan cara jitu. Doanya singkat, yaitu dengan mengucapkan kalimat yang tadi, surah Al-Fatihah. Bahkan kalimat ini bisa dijadikan sebagai doa-doa tertentu. Kalau misalkan kita minta diijazahkan oleh Allah atau meminta pertolongan oleh Allah, pasti insya Allah diijabah oleh Allah. Dalam hal ini kalimat itu memperkenalkan kita bahwa dia mengajarkan di mana harus kita meminta, di mana kita harus meminta pertolongan, menyembah. Jadi Allah sudah jelaskan kalimat yang pertama, Iyyaka na'budu, tempat di mana kita harus menyembah. Artinya Allah, sembahlah saya. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Sembahlah saya sebagaimana engkau ingin meminta. Nah, sebelum kita mengucapkan kalimat, Allah sudah jelaskan langsung. Mintalah pertolongan kepadaku, maka insya Allah saya akan menjabahnya. Jadi bukan hanya sekedar ilmu, harus saya ketika sholat harus baca surat Al-Fatihah, yang dimana kalau kita menggunakan sholat, ganjil daripada ganjilnya kalau kita tidak membaca surah Al-Fatihah. Bahkan dibolehkan oleh Allah ketika kita baru mengenal Islam, kalau cuma hafal Al-Fatihah, Al-Fatihah saja Ustaz. Tapi bagi saya bukan cuma itu, Ustaz. Di antara istimewanya surat Al-Fatihah ini adalah yang itu tadi, surat keempatnya, ayat keempatnya yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu adalah kalimat paling mustajab, Ustaz, bagi saya. Dan itu memang salah satu petunjuk Allah dan Rasulnya. Ketika kita ingin meminta pertolongan, tidak usah cari doa paling banyak dari tiap Al-Quran. Sudah jelas, cukup hafal Al-Fatihah dan insya Allah Allah akan menjabahnya. Terutama di ayat keempatnya tadi. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada lagi yang lain barangkali yang perlu dibagikan kepada pemirsa sahabat channel. Saat ini bagi saya tidak lagi, Ustaz. Hanya mungkin saya menegaskan, kalau kita lagi susah, kalau kita lagi resah dan bingung berserah diri mau kemana, ingat ada kalimat Allah yang sangat diagungkan oleh Allah dari surat yang telah diagungkan, yaitu induknya Al-Quran, surat Al-Fatihah, dan berposisi di ayat keempat yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, pemirsa Salihuddin Hasim Official dimanapun berada, terima kasih banyak. Tadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Termasuk yang ingin kami tambahkan adalah dari surah Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sebuah kepasrahan. Nah, Ustaz.
kita mentauhidkan Allah. Nah, Ya, kita jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tempat kita bergantung. nah, Ya, dan itu juga dikuatkan dalam surah Al-Ikhlas. betul sekali. Ya. Qul huwallahu ahad. Ya, Katakanlah bahwa Dialah. sesungguhnya Allah itu Esa. Allahus Somad. Kepadanya kita meminta, kepadanya kita bergantung. Nah, sebagaimana tadi iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi kita menyerahkan, ya, memasrahkan segala urusan kita kepada Allah, terus meminta kepadanya dan kita berharap kepadanya. Ya, kita mengabaikan harapan-harapan yang lain kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali, Ustaz. Karena namanya juga manusia, ya. Kita kadang-kadang ada waktunya kita patah semangat, lemah harapan. Kemudian kita bergantung kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ada sebagian orang datang kepada orang pandai katanya. Sementara orang pandai itu juga bermasalah. nah, Iya, mereka jauh dari Allah. Nah, kalau orang-orang yang pandai, yang menurut pengamatan kita mereka pandai dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia bukan ahli ibadah, tidak pernah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, justru ketika kita datang meminta pertolongan kepada mereka, itulah yang akan semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. ya Ustaz. Terima kasih Ustaz Dayat. Alhamdulillah. Ya, surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Nasta'in. telah memberikan pedoman, pelajaran bagi kita semuanya. Semoga kita melalui bulan Ramadan ini dengan semangat dan terus selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih para pemirsa sekalian. Jangan lupa tonton terus channel ini. Jangan lupa kemudian berikan like, komen, dan subscribe supaya kami terus melakukan pengembangan dan menemukan narasumber-narasumber yang terus menginspirasi bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.